Halo, selamat malam sahabat keluarga. Senang banget bisa kembali ketemu di IG Live-nya Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita masuk di awal tahun dan ini adalah live pertama dari Familyverse Indonesia di awal tahun ya. Satu informasi buat kita semua yang biasanya live IG itu di hari Selasa dan Kamis. Mulai hari ini, mulai bulan Januari, kita bakal live hanya di hari Kamis saja. Dan hari ini topik kita adalah soal Happy New Year ya, karena memang kita baru memasuki tahun yang baru. Jadi topik ini relevan banget untuk sama-sama kita boleh bahas di dalam kesempatan saat ini. Biasanya sahabat keluarga, saya mau sapa dulu deh sahabat keluarga yang baru join di dalam kesempatan saat ini ya. Ada Putra Persada, ada Yusnian Tilim, kemudian ada Is79 San, kemudian ada Johanna 4478, ada Elisa Kristiani 88, Teti _ Peti Sinaga, kemudian ada Bivasti, ada Kawagameli, kemudian ada Ari _ Himumura. Hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang menarik. Halo, selamat malam semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian setelah beberapa minggu Familyverse Indonesia nggak live ya. Hari ini kita bakal bahas hal-hal terkait dengan tahun baru. Nah, biasanya tahun baru itu kan adalah masa dimana kita mencanangkan yang namanya resolusi ya. Keren banget kan ya. Setiap orang pasti selalu ditanya tuh, resolusi kamu tahun 2021 apa gitu. Tapi hari ini kita nggak kepengen ngomongin soal resolusi, tetapi hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang jauh lebih reflektif, yang kami pikir saya dan nanti rekan saya Alan akan sama-sama bahas sambil ngajak juga sahabat keluarga untuk boleh ikut join di dalam kesempatan malam hari ini ya. Lebih kepada kita akan mencoba bersama-sama memikirkan setahun yang udah lewat tuh kira-kira apa sih yang kita pelajari. Kenapa hal itu penting? Karena sebelum kita mencanangkan resolusi, sebelum kita mencanangkan target-target apa yang mau kita capai, langkah paling tepat adalah kita reflektif dulu, memikirkan apa yang sudah kita jalani, merenungkan apa yang sudah kita lewati, kemudian hal-hal baik apa yang bisa kita syukuri, dan itu jadi bekal untuk kita memasuki tahun yang baru. Jadi nggak tunggu lama lagi. Halo Johanna 4478, selamat malam. Kita akan langsung invite saja Alan di dalam kesempatan saat ini, dan aku akan ngobrol bersama dengan Alan. Seru banget soal topik Happy New Year ini ya. Pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri, juga untuk semua warga. Karena tidak bisa dipungkiri tahun yang baru ini tentunya semuanya bersemangat ya, walaupun situasinya masih tetap seperti ini. Halo Alan, selamat malam. Malam, Happy New Year, Happy 2021. Anyway, itumu cute. Apa itu namanya ya? Gorden, bukan gorden ya itu ya? Apa sih? Pink kan warnanya? Iya. Baru kali ini lihat yang warnanya pink loh. Biasanya tuh kalau nggak putih, abu-abu gitu kan ya. Kebanyakan pilih warna itu. Iya bener, pink, bagus banget. Oke. Kita hari ini bakal ngebahas tentang Happy New Year, ngebahas soal pertanyaan reflektif. Tadi dari awal aku udah bilang bahwa cukup banyak orang masukin tahun baru itu kan lebih banyak mikirin target apa yang mau dicapai, perubahan apa yang mau dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah kita kembali memikirkan apa yang sudah kita lewatin di tahun yang kemarin, dan apa yang bisa kita syukuri, apa yang bisa kita evaluasi, kurangi di bagian mana supaya tahun depan kita nggak jatuh di lubang yang sama. Kira-kira kayak begitu ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal apa yang sudah terjadi di tahun 2020 nih. Aku langsung Alan, nanti Alan boleh tanya sama aku, juga boleh tanya sama sahabat keluarga. Sahabat keluarga juga boleh ikut jawab pertanyaan ini ya. Menurut Alan dan juga sahabat keluarga, peristiwa apa sih, mau peristiwa baik atau peristiwa buruk ya, di tahun 2020 yang memberikan kesan yang begitu dalam dan memberikan pelajaran yang bermakna di dalam kehidupan kamu? Apa Lan? Sahabat keluarga juga boleh ikut jawab di kolom komen. Pasti sahabat keluarga jawabannya banyak yang mirip sama aku. Peristiwa ketika Indonesia akhirnya mengalami pandemi COVID-19. Itu pasti
apa sih namanya, kalau dari kalau aku bilangnya COVID-19 ini membawa ada hal buruk, tentunya banyak ya hal buruk ya. Tapi di satu sisi juga banyak banget hal-hal baik gitu. Jadi kalau kalau dari aku nih sahabat keluarga yang pengalamannya sama dengan aku boleh kasih jempol ya di komen ya. Atau kasih love juga. Jadi kalau menurut aku gini, kayak sebelumnya kan kita tuh nggak tahu ya, Pak Endi inget nggak atau sahabat keluarga inget nggak di awal tahun 2020 ketika negara lain kan udah pada mulai kena pandemi di sana sini, lockdown dan lain-lain, banyak banget meme bertebaran di Indonesia. Ada orang Indonesia apa main di kali yang kotor banget, terus dia mandi, terus dia makan yang kotor, terus ngomong ya orang Indonesia intinya kayak nggak akan kena COVID-19 karena mereka udah biasa nih sama yang kayak gini-gini gitu kan. Tapi kan kemudian akhirnya apa namanya, kita mulai mengalami perlahan tapi pasti gitu kan, angka terus naik gitu kan. Nah, hal buruknya mungkin banyak ketidaksiapan. Kemudian kita juga masih ingat kalau ngomongin panic buying ya, ketika semua orang tiba-tiba menyerbu supermarket, membeli banyak barang, kemudian lupa untuk apa sih namanya, bahwa bukan cuma kita yang membutuhkan barang-barang itu gitu. Harga semakin banyak naik juga, kayak masker, apa sanitizer segala macam. Nah, tapi hal baiknya menurut aku di satu sisi mungkin kita kayak ditampar, diingatkan kembali bahwa kayak nafas kehidupan tuh selama ini kita tuh kayak take it for granted ya nggak sih? Terus kayak cuci tangan, berapa sering sih kita cuci tangan gitu kan? Selama ini mungkin kita terlalu abai gitu. Belum lagi kalau ngomongin tentang nikahanku ya Pak, yang gara-gara celah, masih ngomongin gara-gara corona gitu. Jadinya ketunda dan lain-lain. Tapi di satu sisi itu juga kayak menunjukkan sih sisi kemanusiaan kita. Dengan pandemi ini kita tuh diuji loh, kemanusiaan kita sudah sejauh mana sih kita terlibat untuk berbagi dan saling tolong menolong. Kalau dari aku sih itu, Pak Endi. Setuju banget. Tapi tahun 2020 nih kayak menimbulkan kesan tersendiri nih di hati setiap kita, juga termasuk sahabat keluarga ya. Kalau aku secara pribadi 2020 ini juga menjadi satu momen kehilangan seseorang yang aku sangat berdampak di dalam hidupku. Jadi ada seorang apa ya, pembimbing rohani lah ya, pembimbing rohani yang aku cukup kenal baik. Biasanya dia adalah jadi tempat curhatku kalau lagi bergumul dengan sesuatu, bahkan pengen nanya sesuatu, biasanya aku ngobrol sama beliau, doain aku dan sebagainya. Di tahun 2020 COVID-19 ya Tuhan lebih sayang dia, Tuhan panggil dia pulang. Dan itu cukup bikin shock juga, karena semasa kita work from home kan memang nggak pernah bisa ketemu siapa-siapa gitu. Semua orang sibuk dengan kekhawatirannya masing-masing gitu ya. Sampai kemudian denger berita itu jadi kayak ya cukup sedih juga sih. Tapi sisi yang lain yang ngelihat bahwa di momen 2020 itu ngelihat betapa hidup kita tuh kayak fana banget ya, rapuh banget manusia itu, bahwa ya anytime kapanpun kalau Tuhan mau panggil ya kita bisa dipanggil. That's why kayak tetap harus siap dan lain sebagainya sih. Dan 2020 menurutku berat banget dilewatin karena banyak sekali harus beradaptasi dengan kerjaan juga. Dan aduh itu sempat stres awal-awal, inget nggak? Bener banget kayak aduh, kayak kerja dari Senin sampai Minggu kayak wah dikejar-kejar malam segala macam. Belum lagi diomel-omelin tip ya, ngomelin diri sendiri juga. Yes, exactly. Harus beresin dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya, tapi semua bisa dilewatin sampai kemudian kita bisa rutin live, kita bisa rutin ngadain training online. Kalau bukan karena pandemik, mungkin kita nggak akan aware bahwa segala sesuatu yang digital itu menjadi sesuatu hal yang penting banget. Nah selain itu lah Pak, tapi ngomongin kita jadi lebih digital dan lain-lain ya. Aku ngerasa kayak di satu sisi kita juga kayak diajak untuk, bukan diajak sebenarnya, malah dipaksa untuk beradaptasi, untuk survive kan gitu ya. Jadi kita tuh jadi mendadak menjadi banyak orang yang sadar dengan passion mereka yang selama ini mungkin mereka kubur dalam-dalam, hobi yang selama ini mungkin nggak dilakukan karena ngerasa
nggak ada waktu dan lain-lain, bahkan juga waktu bersama keluarga. Meskipun akhirnya banyak juga kayak kasus KDRT ataupun hal-hal ya kayak perceraian dan lain-lain meningkat selama WFH gitu. Ya itu kayak dua mata apa sih? Kok aku jadi kelibet kayak dua dua sisi mata uang. Etah pisan Betul. gitu. Keluarga punya kesan tersendiri juga nih. Sahabat keluarga boleh share dong di kolom komen. Kira-kira peristiwa berkesan apa yang sahabat keluarga alami di tahun 2020 dan apa yang sahabat keluarga sendiri bisa pelajari dari peristiwa itu. Dan mungkin seru juga kalau kita ngomongin hal-hal yang pernah kita sesalin. Ada nggak sih di tahun 2020 yang kamu sesalin, dan apa mungkin kamu menyesal memilih tanggal menikah di 2020? Gitu kan ya, coba kalau lebih cepet kan pemberkatan sama resepsi bisa berjalan sesuai dengan mimpimu gitu. Ada nggak Lan? Yang disesali Lan? Enggak, kalau aku nyeselnya cuma kayak apa ya? Kayak gimana sih kalau misal di penyesalan dalam arti aku merasa sedih gitu ketika ada momen bahagia aku ternyata even keluarga aja yang terdekat dan sahabat terdekat aja nggak bisa menghadiri. Itu sih, itu yang aku sesali gitu ya. Tapi menurut aku juga Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib gitu, kayak suka ngajak bercanda. Kalau dulu kan kesannya kalau ditanya, Len lo kalau mau nikah pengennya nikahnya kayak gimana? Terus yang aku bayangin kan adalah kayak intimate wedding yang emang sedikit gitu kan. Terus tiba-tiba beneran dong ketika udah dirancangkan, terus adanya pandemi dan lain-lain, terus yang boleh terjadi itu ya memang yang intimate wedding gitu ya, nggak bisa besar-besaran. Meskipun akhirnya kayak ya nggak besar-besaran sih Tuhan, tapi nggak sekecil ini juga, 30 orang kurang. Keluarga saya keluarga besar, 5 bersaudara. Ya kan, ada cucunya, apa papa mama, ada siapa gitu ya. Penyesalanku sih cuma itu, kayak apa sih momen penting dalam hidup yang istilahnya sekali seumur hidup gitu kan ya, apa tidak dapat dihadiri secara fisik oleh my significant others gitu loh, kayak keluarga terdekat, kayak sahabat-sahabat terdekat gitu sih Pendi. Kalau Ya betul. Tapi memang pasti setiap orang kayak ada hal-hal yang dia apa ya, kayak mungkin bukan tidak selalu disesali ya, tetapi kalau misalnya punya kesempatan untuk memperbaiki, mungkin kayak pengen memperbaiki. Kalau aku pribadi sih ngelihat bahwa tahun 2020 tuh mengajarkan banyak hal yang baik banget gitu. Jadi kalau dibilang disesali atau enggak juga sih, tapi kayak ngelihat bahwa ya Tuhan banyak mengajarkan banyak hal yang baik sih. Salah satunya adalah juga soal masalah percaya sama Tuhan gitu, karena masa-masa itu kan kayak banyak orang yang overthinking kan, kayak aduh gimana nih nanti bakal gimana, nggak taunya bisa lewat juga loh 2020 setelah ngelewati apa perjuangan yang panjang, lelahnya apa work from home, mikirin kerjaan-kerjaan adaptasi yang baru, kemudian dengar berita ini itu gitu. Tapi setelah lewatin semuanya, Rey ngeliat iya ya, mungkin ini salah satu cara juga Tuhan bentuk tiap-tiap kita itu kan beda-beda ya. Ada mungkin kalau aku mungkin pribadi punya kelemahan masalah kekhawatiran, gampang khawatir, overthinking dan lain sebagainya. Di 2020 kayak dihajar bener sampai bisa ngelewatin, walaupun tetap masih ada sisa-sisanya, kadang masih tetap overthinking. 2021 bakal paling enggak much better lah gitu. Sahabat keluarga gimana nih? Belum ada yang komen nih di kolom komen. Ayo dong sahabat keluarga boleh komen kira-kira yang di tahun disesali 2020 nggak di tahun yang lalu, menyesal ternyata salah pilih pasangan, jangan-jangan atau menyesal mungkin pernah, iya nih aku ingat banget. Apa namanya? Oh, ini ada nih Pak, ada yang komen. Tahun 2020 membawa kesan di hati setiap orang dengan rasa yang berbeda. Iya bener banget. Tapi kita tuh kayak ini loh, kayak roller coaster banget gak sih? Kayak banyak banget orang-orang yang tadinya posisinya di atas, tapi kayak sekejap apa namanya, jentikan jari terus langsung terjun bebas gitu kan. Bahkan waktu corona di awal-awal itu kan apa namanya, banyak orang yang nggak paham bahwa ternyata gejala sakit yang dialaminya itu adalah corona gitu, kehilangan orang-orang terdekat ya kan. Itu ini banget sih. Oh, ini ada lagi, nyesel karena diet masih gagal terus. Gimana itu Pak? Nah, Anda tidak sendirian, kami pun merasakan. bisa dipungkiri loh, kerja di rumah itu bikin kita makan terus, bener gak sih? Beberapa orang
sampai kayak berat badannya melebihi dari yang biasanya gitu loh. Karena makan terus dan sebagainya, walaupun ada beberapa pakai kesempatan itu untuk makan makanan sehat di rumah dan lain sebagainya. Tapi memang bener waktu work from home itu tuh kayak berat banget untuk diet, bawaannya tuh kayak pengen makan terus, apalagi ketika harus ngerjain banyak kerjaan. Setuju banget. Yang lain boleh Betul. dong kasih tahu kita ada Terus hal-hal atau hal-hal yang disyukuri kayak, juga boleh. oh banyak dong hal-hal yang disyukuri, banyak banget. Misalnya kayak yang tadi aku bilang tuh, banyak diantara kita yang selama ini nggak menganggap pernafasan ya, oksigen ini kayak take it for granted kan, kayak udah sewajarnya kita dapat oksigen. Tapi ketika kita mengalami apa namanya, situasi pandemi seperti ini, bahkan yang sebenarnya cuma batuk biasa aja orang bisa jadi panik gitu kan. Baru flu sedikit orang jadi panik. Baru mulai menyadari bahwa apa ya, selama ini kita tuh tidak terlalu menghargai nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita gitu. Itu tuh yang menurut aku kayak tamparan keras buat kita semua, terutama kayak bersyukur untuk apa ya nyebutnya, mungkin di satu sisi banyak orang malah jadi ribut gitu kan kalau sering ketemu sama keluarga, tapi bagi orang-orang yang jarang ketemu keluarga, ini jadi satu momentum mereka berkumpul kembali, bahkan ketika terjadi perselisihan yang selama ini karena jauh, nah rekonsiliasinya nih saat ini gitu. Jadi it depends on how we think gitu kan, bagaimana paradigma kita berpikir tentang situasi saat ini gitu. Itu sih ya kalau aku ya syukurnya tuh di situ gitu. Dan kalau aku ngerasanya gini sih, akhirnya kayak mulai merasa kelihatan bahwa orang-orang yang pada dasarnya sungguh-sungguh care dengan kita, dengan yang cuma sekedar Oh iya. lewat atraksi banget gitu. Kayak masa-masa ini kan makin intens ngobrol sama Ya, orang-orang itu gitu ya. Di tengah-tengah semua orang juga mungkin punya pergumulannya masing-masing, tetapi ketika bisa saling support satu dengan yang lain, bisa saling doain, bisa saling tanya kabar gitu. Kayak sempet gak betul. kepikir tiba-tiba teman lama yang tanya, gimana kabarmu, gimana kabar keluargamu. Aku ada satu orang yang tiap hari dia selalu bilang begini, semoga Tuhan menyertai, memberkati Pak Endi dan keluarga, diberikan kesehatan, diberikan pemeliharaan. Itu tiap hari dia kirimin WhatsApp itu, dan aku tahu bahwa dia bukan cuma kirim WhatsApp sama aku, tapi sama beberapa orang yang lain gitu. Nah itu tuh kan butuh 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 apa ya? Butuh kesungguhan, butuh effort Betul. juga untuk, walaupun bisa di broadcast misalnya. Tapi aku ngelihat bahwa iya ya, ada orang tertentu menggunakan kesempatan ini untuk belajar memperhatikan orang lain gitu, dan mensyukuri keberadaan orang seperti itu, yang akhirnya membuat kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemik ini kita nggak sendirian, ada banyak orang yang Ya, support kita juga. Dan pertanyaannya adalah, kita udah bersyukur belum buat mereka itu? Bersyukur nggak buat, mungkin kalau kita yang punya pasangan, yang tetap sabar memberikan support ketika kita kerja di rumah. Bersyukur anak yang buat belajar online tapi mereka ya, tetap sebisa mereka. Bersyukur nggak untuk para guru yang ngajarin anak-anak kita dengan segala usaha yang mereka lakukan, belum lagi harus adaptasi dengan teknologi, banyak yang mungkin betul. awalnya tapi harus kayak beli kuota, beli laptop baru, beli gadget kayak bisa ngajar anak-anak kita. Bersyukur nggak untuk ya banyak tenaga kesehatan yang berjuang gitu ya di garis depan untuk bisa nolongin saudara-saudara kita yang kena COVID. Kalau kamu sendiri, Len, ngomongin soal bersyukur, orang-orang siapa sih yang bagi kamu tuh kayak punya apa ya, di tahun 2020 tuh kayak memberikan dampak yang besar dalam hidupmu? Kalau orang-orang yang paling memberikan dampak sih tentunya kalau aku ya merasa orang tua aku sih berdampak sangat luar biasa dalam hidup aku, terutama ya kayak Pak Endi sama mungkin beberapa temen aku yang saat ini sedang menyaksikan. Tahun lalu kan kami mempersiapkan pernikahan, tapi ternyata sebelum pandemi apa namanya, mertua aku berarti saat itu calon mertua ya, terkena serangan stroke gitu kan. Terus baru 1 bulan di sini, belum enggak deh, baru 2 minggu di sini kemudian corona sudah mulai menyebar luas gitu ya. Tapi di antara banyaknya air mata yang bercucuran gitu ya, papa mama tuh kayak aku rasa tuh kayak mereka tetap tetap mendukung gitu loh, kayak nggak ninggalin gitu aja, nggak yang kayak ya udah apa namanya,
kamu udah dewasa, harus menghadapi, harus kuat ini. Tapi malah justru bilang ya nggak apa-apa nangis, ya memang berat, ya emang sedih. Kalau nangis nggak apa-apa, curhat sama mama gitu kan. Aku kan ada pada masa ketika akhirnya aduh shutdown gitu, nggak mau ketemu siapa-siapa gitu kan, maunya diem aja di rumah gitu. Tapi tetap berkomunikasi, even itu cuma lewat telepon gitu ya dengan orang tua aku di Depok gitu. Dan mereka memberikan banyak dukungan, bahkan waktu itu mama ngajak berdoa bareng lewat telepon, dan itu hal-hal yang mungkin selama ini apa ya, kayak biasa aja, tapi begitu kita berada pada situasi tertentu itu menjadi suatu hal yang gila. Selama ini kenapa gue nggak meras apa nggak sebegini bersyukurnya gitu ya. Terus juga aku juga bersyukur sih, kayak kalau orang kan sebelum nikah tuh biasanya ribut-ribut kayak karena mempersiapkan perintilan-perintilan gitu ya. Katanya itu ujian awalnya di situ. Tapi kalau menurut aku ujian awal kami berdua ketika nyiapin nikahan tuh jauh melebihi, kalau misalnya melihat dari kacamata kami ya, jauh melebihi dari sekadar kerikil-kerikil ketika mempersiapkan pernikahan, karena justru situasi kami tuh begitu berat, orang tua yang tiba-tiba stroke, kemudian pandemi gitu kan, sehingga waktu itu ya tahu ya, ada yang dipotong gaji, ada yang dirumahkan, kemudian DP-DP apa namanya untuk persiapan pernikahan kami harus hangus dan lain-lain. Di situ kan emosi dan karakter asli dari pasangan kita kelihatan tuh. Kalau pacaran kan katanya yang manis-manis aja tuh, tapi ketika di dalam masa-masa persiapan itu, wah itu dahsyat banget sih, dibolak-balik sama apa namanya Tuhan dan semesta gitu ya. Dan ternyata di antara semua kesulitan yang ada, uh, apa namanya, aku bersyukurnya gini. Ini suamiku nonton nggak ya? Dia, aku bersyukur karena ternyata aku diberikan Tuhan berkat yang luar biasa, yaitu memiliki seorang suami yang sangat sayang dengan orang tua gitu ya. Dan dengan melihat kasih sayang dia terhadap orang tua, aku jadi yakin orang tua aja dia segitu ini ya, segitu. Kadang ya, aduh kalau pengen dilihat gitu ya, bapak sering digendong di pundak, apa, digendong di belakang gitu loh sama mamas gitu kan, terus dimandiin, dicebokin dan lain-lain waktu di awal-awal itu, apa, pampers diganti dan lain-lain. Padahal aku tahu dia orangnya jijian banget, cuma dia bisa apa namanya, mengubah dirinya untuk bisa melakukan hal itu. Dan aku bersyukur sama Tuhan, aku menemukan pasangan yang sayang sama keluarga, dan aku nggak perlu khawatir bahwa dia gimana-gimana, karena aku yakin ya dia sayang juga sama dia punya tanggung jawab juga buat keluarganya, termasuk aku, kayak gitu. Itu sih yang aku syukuri banget dengan kejadian itu, pihak-pihak orang tua, pasangan. Oh ya, juga kakak-kakak aku kayak banyak banget. Kami kan 5 bersaudara cewek semua ya. Terus kayak kakak-kakak sama adik-adik aku tuh kayak pengertian banget dengan situasi yang berat ini. Mereka nggak nuntut. Pak Indi tahu nggak sih, kalau orang Batak tuh biasanya kalau mau nikah harus ngasih bahan gitu kan, bahan Oh untuk ya. dijahit ya. Terus aku kayak mikir, ini ngitung-ngitung kan, nih berapa banyak nih yang mesti diinin. Tapi mereka dengan kesadaran diri mereka gitu kan, bahwa adiknya ini sedang kesulitan, mereka justru berinisiatif gitu. Nggak usah lain, nggak usah dibeliin, kasih tahu aja nuansanya apa, kita siapin sendiri. Bahkan mereka ngasih angpau duluan untuk bantu nyiapin pernikahan gitu kan. Adik aku yang bayarin apa namanya, foto prewed gitu. Nah, itu kekuatan luar biasa yang Tuhan kasih melalui keluarga. Itu yang pihak-pihak yang benar-benar apa sih namanya, menggetarkan hatiku ya, menggetarkan dalam arti membuat hatiku betul-betul terharu gitu Pak Endi. Jadi memang di tengah-tengah situasi yang berat justru kita bisa melihat bahwa ada Tuhan sediain orang-orang yang memberikan support, dan itu kayak berasa banget di dalam hidup kita ya. Ini ada komen nih dari sahabat keluarga nih. Hmm. Komennya, yang disesali secara umum karena justru semakin banyak yang terkena COVID, karena semakin banyak orang-orang yang santai dan pasrah dengan keadaan ini. Makin banyak yang berani liburan luar kota dengan alasan sudah swab, ya benar. Jadi memang masa-masa Betul. liburan juga cukup banyak yang akhirnya terdampak ya, ada klaster-klaster baru juga. Walaupun memang kadang ketika ngelihat bahwa kita memang butuh liburan juga sih sebenarnya ya, setelah sekian lama terkurung di rumah gitu kan. Tapi memang ya situasinya begitu. Ini ada sahabat keluarga yang bilang tahun 2020 buat saya tahun yang menyenangkan. Wow, Ebi Fasti. Walaupun di tengah pandemi hubungan suami dan saya menjadi lebih dekat karena punya waktu yang berkualitas.
dengan keluarga. Setuju. Betul, setuju banget. Itu Jadi yang kalau tadi memang aku bilang. betul, Bagusnya WFH itu kalau kita mau ngelihat dari sisi positif kan berarti kita punya lebih banyak kesempatan untuk bersama dengan keluarga yang tadinya nih aku autokritik nih ya karena banyak banget nih teman-teman misalnya di Facebook atau di Instagram sebelum pandemi bilang aduh pengen ngajarin anak deh bla 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 gitu kan bikin status katanya gitu ya pas lagi pandemi kemudian ngajarin anak, muncullah foto-foto gregetan bagaimana ngajarin anak sampai ada meme yang megang sapu lidi lah apa-apa gitu ya. Nah, ini kesempatan nih padahal. Jadi it depends on gimana cara kita ngelihatnya sebagai kesempatan atau sebagai tantangan gitu. betul, Pengen nih setuju dong banget. cerita. Aku belum cerita emang ya. Kalau aku yang aku Belum. Tahun lalu gimana? ya tahun lalu dilewati dengan cukup baik. Yang aku syukuri adalah yaitu belajar banyak hal baru. Karena gara-gara apa work from home, kemudian kayak punya banyak kesempatan belajar hal-hal yang baru, akhirnya punya skill baru gitu ya. Dulu kan aku kayak bikin desain segala macam terbatas banget gara-gara work from home, dipacu akhirnya lumayan lah ya muncul lah keahliannya walaupun masih pakai aplikasi-aplikasi sederhana, tapi aku bersyukur sih buat hal-hal itu sih, banyak hal yang baru yang diajarin termasuk live Instagram. Berani ngomong Ya, di live Instagram itu gara-gara kita work from home dan kita ada live. Nggak kepikiran sama sekali awal-awal. Ingat gak sih awal-awal kita live Instagram tuh kayak aneh banget kan, kayak kaku banget sampai kita harus bertiga ya, siapa dulu gitu. Tapi saya mulai iya. terbiasa, mulai bisa mulai menikmati. Betul banget dibilang nih Petra Yoneta. Sekarang muncul hobi baru, koleksi cupang. Bener. Bertanam Ya. dan bikin, bener banget. Akhirnya banyak orang yang menemukan hobi-hobi baru yang menyenangkan bahkan menghasilkan. Bahkan masa-masa begini akhirnya muncul ide-ide untuk bisa bikin usaha. Bener gak sih? Mana Betul. mana ada Jajak kan. harus kreatif kitanya. Betul, dan aku merasakan banget sih dan kayak akhirnya punya link-link baru. Salah satunya adalah ketika punya punya kesempatan untuk bisa menggeluti dunia perkuehan. Nah, itu kesempatan yang Ya, baik ya, banget ya. menurutku, walaupun kecil-kecilan tapi kayak punya kesempatan untuk bisa ternyata ngelihat, oh iya ya, ternyata banyak hal yang bisa kita kerjain dan bisa jadi berkat buat orang lain juga tentunya kayak begitu. Itu lihat Yang tuh Pak yang komen tidak terakhirnya. Lihat itu komen nggak terakhirnya. bisa, ya nggak apa-apa, bukan hobinya, yang penting itu bisa mewakili hobi banyak orang. Tapi bener loh, cupang itu sempat hits banget bahkan sampai dengan hari ini Ya, sampai banyak saat yang ini. mahal karena ikan cupang tuh bagus-bagus banget. Nggak pernah kepikiran kan bisa 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 punya hobi, bahkan bukan Iya. cuma kalau dulu kan cowok-cowok biasanya yang piara cupang, sekarang cewek-cewek juga banyak yang suka ikan cupang, warnanya keren-keren. Yang paling penting nih yang perlu dibahas nih di bagian penghujung dari live kita adalah soal ini Lan, soal orang-orang yang menyakiti hati kita dan sudahkah kita mengampuni mereka. Karena bagaimanapun aku merasa bahwa ketika kita membawa sakit hati kita di tahun 2021 dan kita nggak beresin, maka hidup kita akan terasa begitu berat. Betul. Pilihannya tuh selalu diingetin satu kata sih, belajar ikhlas. Apapun yang sudah Betul. dilewati, apapun 2020, 2021 ini harus kita jalani dengan ikhlas dan percaya bahwa waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Kalau kamu ada pengalaman gak? Nanti aku cerita nih soal pengalamanku soal uh, luka yang perlu disembuhkan. Nah, gimana kamu? Iya, kalau aku lukanya itu kalau aku kan tip orang yang sangat sangat apa ya, aku sangat menghargai pertemanan. Jadi aku nggak mudah menyebut seseorang tuh sahabat atau teman dekat. Nah, pada masa-masa persiapan pernikahan itu kan banyak drama. Jadi aku memutuskan untuk drama-drama dalam hal kayak kerempongan nyiapin nikahan tuh memang aku keep berdua dengan suamiku kan. Nah, tapi ternyata justru apa sih namanya, aku nggak yang aku tidak sadari itu adalah akhirnya aku benar-benar akhirnya kehilangan kehilangan teman gitu loh. Kayak kita tuh kayak benar-benar bertemu dengan orang yang sama sekali asing gitu. Itu sih yang aku sesali, apalagi ketika kita sudah mulai kelihatan kayak rada asing, kemudian mereka juga tidak apa ya namanya, nggak apa sih, bukan nggak klarifikasi, apa sih, kayak bertanya what can I do for you atau apalah gitu kan. Nah, jadi tuh kayak sakitnya sih di situ. Akhirnya kita sempat ribut yang gede banget dan lain-lain. Cuma
di situ juga aku akhirnya benar-benar melihat juga siapa yang benar-benar sahabat dan siapa sih yang emang sekadar hadir untuk menjadi ya teman sambil lalu gitu loh. Dan at the end ya orang yang menjadi sahabat itu ya yang itu aja, ternyata yang benar-benar udah sampai berapa nih, 15 tahunan gitu ya, bersama dengan aku gitu. Jadi ucapan dan lain-lain, kayak aku ngerasa yang paling gampang menyakitkan itu kan sebenarnya dari awal tuh yang apa sih namanya, hal yang paling gampang menyakiti kita itu adalah ucapan kan. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa seseorang tuh dengan krempongan, dengan drama yang sedang dia hadapi, tidak siap untuk menghadapi bercandaan-bercandaan yang jahat gitu kan, kata-katanya seperti itu gitu loh. Jadi aku sempat merasa kehilangan teman, tapi akhirnya aku mengampuni mereka, even akhirnya aku tidak menganggap mereka sebagai sahabat, tapi kita tetap berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi aku menganggapnya sebagai teman saja gitu, karena aku sangat menghargai kata sahabat gitu. Jadi ya gitu deh intinya, kalau mengampuni, aku mengampuni. Apakah masih mengingat kesalahan yang mereka perbuat? Bukan sengaja diingat sih Pak, tapi maksudnya emang masih ada di otak, dalam arti kayak itu kan masih baru banget, jadi kita belum lupa gitu, tapi udah nggak ada artinya lagi lah permasalahan itu gitu loh buat aku gitu. Betul ya, pasti karena memang hidup kita kan nggak selalu baik-baik aja ya. Pasti kan setiap kita tuh ngelewatin masa-masa juga yang berat, termasuk mungkin mengalami luka hati ya. Dan biasa luka hati itu mungkin tidak harus selalu juga disebabkan karena orang mengatakan hal-hal yang buruk kepada kita, tetapi juga bisa juga terjadi karena ekspektasi kita. Nah, kadang ekspektasi bisa melukai kita ketika kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain gitu. Nah, aku sih belajar di tahun 2020 yang lalu tuh kayak memang mungkin lebih ekspektasinya lebih kepada berharap ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang aku harapkan, misalnya kayak gitu. Dan kemudian kayak terlalu mempercayakan banget dan ternyata akhirnya dikecewakan gitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu kan nggak mudah ya untuk kayak belajar untuk ya udah semua manusia nggak ada yang sempurna segala macem kayak gitu kan. Pasti kan kita mikirnya enggak, dia tetap salah nih, kudu ditegur dan lain sebagainya. Tapi akhirnya memang belajar, kita yang pasti sudah mengingatkan kalau ternyata orang yang memang merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya, ya pilihannya adalah mengampuni gitu. Jadi salah satunya yang dipelajari di tahun 2020 itu adalah berbicara masalah mengampuni. Karena aku nggak kepengen tahun 2021 membawa persoalan-persoalan yang lalu gitu. Karena tuh memang berharap pada manusia itu kan katanya, tanda kutip ya, bisa jadi mengecewakan. Kalau kita kayak menaruh kita kepada mereka. Dan saya belajar juga bahwa harusnya kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan gitu. Dan memang kan manusia pasti ada salah juga, termasuk kita juga mungkin punya kesalahan. Yang paling penting adalah belajar mengampuni. Itu penting banget, dan akhirnya jadi ringan banget memasuki tahun 2021. Dibanding kekecewaan yang pernah ditimbulkan, lebih baik dibuang saja dan kemudian kita bisa belajar untuk mengampuni. Kira-kira itu begitu. Ada analogi gini Pak, kalau ngebahas tentang masa lalu ya, aku menganalogikan masa lalu itu tuh sebagai kaca spion mobil. Jadi kalau misalnya gini, kita ini sedang ada di mobil dan kita sedang melaju ke depan kan, memasuki lembaran baru kehidupan di tahun 2021. Kaca spion itu fungsinya adalah untuk memberikan kita menunjukkan situasi di kiri kanan atau di belakang kita kan gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat kaca spion sesekali, kita bisa bisa tahu apakah kendaraan di belakang kita ingin menyalip atau gimana gitu ya, kita bisa lebih aware gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu melihat kita terpaku melihat kaca spion terus, maka kita nggak melihat apa yang ada di depan. Kita bisa saja menabrak mobil atau kendaraan atau orang lain yang ada di depan kita. So it's like kaca spion itu masa lalu, ya, kita mau melihat masa lalu. Sesekali kita perlu melihat masa lalu untuk kita belajar supaya kita tuh nggak nabrak, kita tuh nggak nyenggol kendaraan lain di kiri kanan atau di depan kita gitu. Jadi sesekali melihat, tapi kita nggak boleh terlalu sering melihat, terpaku pada kaca spion. Demikian juga di depan, kita juga jangan kayak
apa namanya, yang iya sih, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang, tapi juga kita diberikan hikmat Tuhan ya kan untuk berterima kasih atas setiap pengalaman yang sudah terjadi, setiap peristiwa, karena segala sesuatu itu kan terjadi bukan karena hal yang sia-sia, tapi kan pasti ada maksud yang Tuhan selipkan buat kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih gitu, kaca spion masa lalu. Betul, setuju banget. Karena memang pasti tetap akan ada hal yang baik yang bisa kita pelajari di balik hal yang terburuk sekalipun yang pernah kita alami. Anyway, sudah 34 menit. Mungkin kita boleh kasih kata-kata penutup dari Alan nih. Kasih apa ya, semangat mungkin buat sahabat keluarga menapaki tahun 2021. Apa Len? Kira-kira Len? Nanti aku juga. Ya, kalau dari aku gini, kalau menurut aku apa namanya, kita bisa ada pada titik saat ini gitu ya. Oh ya, aku mau bilang, ini baru baru hari ke-6 ya, apa hari ke-7 sih? Kita sekarang tanggal berapa sih? 6 ya. Mungkin Tujuh. udah banyak yang oh 7 ya. Ya ampun, kita ngomongin tahun baru tapi kita nggak tahu tanggal. Ya, meskipun kita udah sampai lembaran ke-7 di tahun 2021, mungkin juga udah banyak yang nyiapin resolusi dan lain-lain, nggak masalah. Tapi yang kayak tadi Pak Endi bilang juga di awal, ada hal-hal yang mungkin selama ini kita lupa ketika kita mempersiapkan resolusi kita, yaitu belajar dari masa lalu, mengevaluasi diri dan otokritik terhadap diri kita sendiri, menghargai orang-orang yang selalu hadir pada masa lalu kita, bahkan sampai pada masa kini kita, dan mungkin nanti juga di masa depan kita. Nah, jadi yang mau aku katakan adalah Tuhan tuh sudah menolong kita, telah membimbing kita, telah mendampingi kita meskipun pada masa pandemi. Intinya Tuhan telah berada bersama dengan kita sampai pada titik ini. Dan Tuhan yang sama yang sudah menolong kita melalui setiap peristiwa pasti juga akan menolong kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa lain yang ada di depan kita. Tapi memiliki resolusi oke, tapi juga jangan yang tadi Pak Endi bilang, ekspektasi terlalu besar sehingga kita jadinya ambisius terhadap resolusi tapi lupa kenapa sih kita memilih resolusi itu. Berarti kan ada apa namanya, alasannya. Nah, jadi fokus kepada masa depan, belajar dari masa lalu, dan menjadi the best version of us gitu loh, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu Pak Endi. Setuju banget. Aku cuma nambahin dikit aja. Yang pastikan realitanya hidup itu terus berjalan. Itu yang kita nggak bisa pungkiri. Tahun berganti tahun, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Yang paling penting adalah kita tetap memilih respon yang tepat menghadapi setiap situasi yang bakal terjadi. Pada dasarnya kita tidak akan pernah tahu di depan itu akan terjadi apa. Tetapi paling tidak, biarlah kita boleh minta Tuhan kasih kita hikmat supaya kita bisa berespon baik, sehingga sekalipun mungkin seberat apapun hidup kita, kita tetap bisa melangkah dan maju. Kita juga bisa tetap menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Kira-kira begitu. Betul. Sahabat, senang banget. Anyway, ngingetin lagi, kita ketemu setiap hari Kamis. Tajuk acara kita yang biasanya Kamis itu podcast, sekarang diganti jadi bicara. Bicara singkatan dari apa, Alan? Bincang ceria. Aku lupa. Bincang ceria, rame, asik ya? Enggak, relevan. Relevan dan asik ya. Ya. Bicara, bincang ceria, relevan dan asik. Karena di sepanjang hari Kamis kita bukan cuma ngomongin soal relasi muda-mudi, tetapi juga ngomongin soal parenting, kita juga bakal ngomongin soal karir, kita juga bakal ngomongin bagaimana pengelolaan keuangan di tengah keluarga, dan masih banyak lagi topik-topik menarik soal keluarga dan sekitarnya. Jadi bakal ketemu dengan saya, atau kadang mungkin ketemu sama Pak Himawan, atau mungkin yang lain. Jadi pantengin setiap jam 7 malam setiap hari Kamis bersama dengan Familyverse Indonesia. Sekali lagi, saya Endi Darmawan dan juga rekan saya Equivalen Pangasih. Mengucapkan selamat malam sahabat keluarga. Sampai ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Selamat malam, selamat menikmati waktu bersama kita.